Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pembimbing Nahya Nur ST.MM, yang terhormat dosen penguji Indra Eskom MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2017. Di sini, saya dan rekan saya yang bernama Arnoldus Renaldi telah menyelesaikan sebuah laporan kerja praktek industri yang berjudul Gangguan Layanan Pelanggan IndiHome. Di sini, saya dan rekan saya ditempatkan pada unit ROC Divisi Fulfillment PT Telkom Regional 7 Makassar. Unit ROC Regional Operation Center. Salah satu tugas dari unit ROC ini adalah untuk memonitoring gangguan-gangguan yang dilaporkan oleh pelanggan melalui tiket yang dapat dilihat menggunakan aplikasi in-house. Aplikasi in-house ini dibuat oleh Telkom yang bersifat open source guna menyediakan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, PT Telkom Direct 7, di mana PT Telkom Direct 7 ini atau secara singkat disebut dengan Telkom merupakan penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi kepada masyarakat yang ada di kawasan Indonesia Timur, yang dikenal dengan sebutan Triple Play IndiHome. Di Telkom ini terdapat beberapa unit, salah satu di antaranya adalah unit ROC Regional Operation Center yang saya tempati dan rekan saya. Pada kasus kali ini, kami ditempatkan pada divisi fulfillment yang bertugas untuk memantau dan menghitung jumlah tiket yang masuk dari pelanggan yang mengalami gangguan. Selain dari itu, kami juga menghitung dan membuat target pencapaian dalam hitungan minggu dalam satu bulannya. Dalam menangani hal tersebut, kami menggunakan aplikasi open source seperti Dashboard Fulfillment serta MYCS. Oleh karena itu, kami membahas laporan yang berjudul Gangguan Layanan Pelanggan IndiHome ini. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang kami menemukan suatu masalah atau kendala layanan pelanggan pasang baru semenjak 60 hari pemasangan dan bagaimana cara menampilkan grafik rata-rata serta perbandingan performance TTI ODS dan FFG per minggu dalam satu bulan. Lanjut, tujuannya yang pertama itu untuk mempermudah perhitungan dan memonitoring performance FFG serta ODS pada tiap retail per bulannya. Yang kedua, mengetahui cara pengelolaan aplikasi Prebex dan MySQL. Yang ketiga, mengetahui cara kerja dan proses penggunaan aplikasi tersebut dengan menyajikan data dan informasi dalam bentuk dashboard ataupun dalam bentuk file PPT dan Excel. Yang keempat yaitu mengetahui manfaat dari aplikasi tersebut. Tempat dan waktu kerja praktek industri kami melaksanakan di unit ROC PT Telkom Regional 7 yang terletak di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 2 Makassar. Kegiatan ini berlanjut selama 1 bulan lebih, mulai pada tanggal 6 Januari sampai dengan 17 Februari 2020. Dan waktu pelaksanaannya dimulai pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 17.00 WIB. Kemudian ini adalah tabel jam kerja, di mana pada hari kerja dimulai pada hari Senin sampai dengan Jumat, waktu kerja masuk dimulai pada pukul 8 sampai jam 12 WIB. Kemudian waktu istirahat dimulai pada jam 12 sampai jam 13 WIB. Waktu masuk kembali dimulai pada pukul 1 sampai pukul 5 WIB. Kemudian selesai pada pukul 5 WIB.
Organisasi ruang lingkup kerja. Di mana di sini terdapat sejarah singkat dari PT Telkom yang berdiri sejak tahun 1856 dan jasa yang ditawarkan PT Telkom yaitu sebagai penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi kepada masyarakat yang ada di kawasan Indonesia Timur yang dikenal dengan Triple P. Kemudian, Telkom ini mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Kemudian, Witel ini singkatan dari kata wilayah usaha telekomunikasi yang dimana Direk 7 memiliki 9 Witel, diantaranya yaitu wilayah Gorontalo, wilayah Makassar, wilayah Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulut Malut. Kemudian kita beralih ke visi misi. Di sini visi misi dari PT Telkom yaitu yang pertama, visi menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telekomunikasi, information, media, edutainment, dan service atau TIMS di kawasan regional Asia Pasifik. Misinya yang pertama itu menyediakan layanan TIMS yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Tugas pokok dan fungsi. Yang pertama itu struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini dimaksud sebagai alat kontrol, bahkan diharapkan dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan. Dengan kata lain, bahwa struktur organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkup organisasi tersebut. Dan yang kedua itu tugas pokok dan fungsi ROC, di mana tugas pokok dari unit ROC adalah bertanggung jawab dalam mengoperasikan, memonitor, dan komplain pelanggan dari sisi monitoring sistem informasi. Yang ketiga, lingkup kerja ROC, Operation Senior Manager, di mana di sini manajer memberikan pengawasan kepada tim karyawan, memberikan pelatihan dan pengawasan untuk memastikan operasi perusahaan berjalan dengan lancar, menerapkan prosedur, memberikan informasi kepada setiap manajer bahwasanya, dan menghasilkan gagasan untuk membantu meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, menangani permasalahan kendala pelanggan terkhusus pada gangguan logik. Kemudian tinjauan pustaka, di mana di sini terdapat MTTR atau Main Time to Repair, adalah waktu yang diperlukan untuk memulihkan suatu sistem dari sebuah kegagalan. Dalam hal ini juga termasuk waktu yang dibutuhkan dalam mendiagnosa masalah, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan teknis, dan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sistem atau hardware. Dashboard, di sini dashboard yaitu adalah tampilan penuh pada monitor komputer yang berisi informasi yang bersifat kritis agar kita dapat melihatnya dengan segera, sehingga dengan mengakses dashboard tersebut kita dapat mengetahui informasi mengenai PSB IndiHome. Gangguan layanan pelanggan IndiHome. Masalah tetap saja bisa terjadi, mulai dari indikator loss yang menyala merah, PC yang menyambung ke internet, dan masih banyak lagi. Metode KPI. Di sini terdapat skripsi sistem. Di sini kami menggunakan aplikasi MyGX
yang merupakan tampilan visual dari informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui lamanya durasi waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan dan gangguan apa saja yang terjadi. Kemudian, aplikasi Prebex atau Dashboard Fulfillment yang merupakan aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Telkom untuk memonitoring persentase pencapaian dari semua Telkom regional serta retail yang ada di Indonesia. Dari dashboard tersebut dapat diketahui berapa banyak jumlah yang pasang baru, baik dalam hitungan minggu ataupun bulan. Deskripsi pekerjaan. Di sini, selama pelaksanaan kerja, kami diberikan pemahaman tentang ruang lingkup unit ROC, divisi fulfillment, monitoring, menghitung jumlah tiket pelanggan yang mengalami gangguan kendala beserta keterangan kendalanya, menghitung underspec dan spec, membuat grafik persentase pencapaian, mengurangkan rumus Excel yang digunakan untuk mengolah data yang sebelumnya telah diekspor dari dashboard ke Excel. Kemudian pembahasan. Di sini pada pembahasannya terdapat aplikasi Prebex Fulfillment, aplikasi MyGXG, Fulfillment ODS on Day Service, Fulfillment Gruat. Di sini sudah ada penjelasan pada setiap pembahasan. Kita bisa lihat sendiri. Kemudian metodenya, kami menggunakan studi literatur, mempelajari materi yang menjadi landasan teori beberapa sumber seperti artikel di internet dan penjelasan dari pembimbing lapangan. Metode wawancara, di mana di sini kami tanya jawab mengenai objek penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada manajer sekaligus selaku pembimbing lapangan serta para staf yang berkaitan langsung. Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran umum mengenai tema penelitian dan objek penelitian kami. Hasil kegiatannya di sini pada unit ROC terdiri dari 6 divisi, mulai dari divisi Assurance Consumer, Fulfillment Consumer, Performance Service Device, Assurance Exbis, dan Fulfillment Assurance WiFi, dan kami ditempatkan pada divisi Fulfillment Consumer. Hasil kegiatan rapor mingguan. Pada data rapor mingguan di sini untuk menampilkan data detail per minggu di setiap kawasan dan retailnya. Pada gambar 51 di sini terdapat data rapor mingguan. Kemudian menghitung nilai unspec dan spec. Pengukuran unspec dan spec ini menggunakan aplikasi eBookster dan Excel. Penentuan hasil pengukuran tiket close-nya yaitu jika nilai 25 ke atas termasuk unspec dan 25 ke bawah termasuk spec. Ini pada gambar 52, 53, 54 adalah gambar dari grafik unspec dan grafik garis total unspec. Membuat tabel grafik persentase pencapaian mingguan dalam bulanan. Pada program kerja ROC memiliki pencapaian target, dan untuk pemenuhan targetnya dibutuhkan persentase pencapaian mingguan dan bulanan. Di sini pada gambar 55 grafik persentase mingguan dalam 1 bulan. Membuat tabel dan grafik persentase pencapaian ODS dan FFG skala nasional, regional, dan retail dalam hitungan minggu dalam 1 bulan.
Ini untuk informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini berisi target, harapan, perkiraan, estimasi, atau proyeksi Telkom untuk kedepannya. Kita bisa lihat pada gambarnya. Mencari penyebab gangguan dan MTTR yang dibutuhkan dalam penyelesaian gangguan. Untuk mencari data pelanggan dan melihat detail data transien memiliki jangka waktu terlama. Kemudian di sini kita melihat tahapan permintaan pelanggannya. Di sini kita bisa lihat pada gambar 510 511. Kemudian kekurangan dan saran. Kekurangannya itu pada rekap data gangguan, data yang kurang efisien. Selama proses magang di PT Telkom, kami hampir setiap harinya bersentuhan dengan data, baik itu data gangguan ataupun data pelanggan. Waktu itu kami menemukan kekurangan dan masalah rekap data gangguan. Jadi data gangguan dari sistem yang ada harus dikelompokkan ke dalam beberapa variabel, semisal gangguannya jenis apa, kemudian jalur data yang digunakan masih menggunakan apa. Semua data tersebut diinput menggunakan Excel. Dan saran yang dapat kami sampaikan, sebaiknya pihak asuransi ini bisa memaksimalkan aplikasi ACS penyelesaian gangguan serta mencantumkan situs yang dapat menemukan data pelanggan penyebab gangguan dalam satu kali pencarian sekaligus. Jika pihak perusahaan ini tidak dapat menyediakan situs tersebut, maka kami sangat kerepotan karena memerlukan waktu pengecekan secara rutin agar target yang dikejar dapat tercapai. Ini adalah daftar pustaka yang kami dapatkan. Kemudian di sini pada laman lampiran terdapat dokumentasi yang pada gambar pertama itu. Di sini kami melaksanakan meeting di divisi fulfillment. Pada gambar kedua dan ketiga, kami melaksanakan presentasi hasil rapor data mingguan fulfillment. Pada gambar keempat ini adalah foto bersama sebelum penarikan. Pada gambar kelima dan keenam, di sini kami foto bersama sebelum penarikan. Itulah hasil akhir dari laporan kami, saya dan rekan saya Arnoldus Renaldi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.